Urane aku tak ngerungokne anuku mati ya. Oh, siap. Nih. Siap. Siap. Monggo Pak Risa. Tak moderator ya wis. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Waalaikumsalam. saya akan memoderatori dari Pak Riza Endar dengan kajiannya yaitu memahami secara lokal Malang melalui media pembelajaran e-modul untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan di SMK Brantas Karangkates. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Riza untuk mempresentasikan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Memahami Sejarah Lokal Malang melalui media pembelajaran e-modul untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan peserta didik di SMK Brantas Karangkates. Lanjut. Lanjut Pak Ronald. Sudah Ya. kelihatan. Oh ya. Latar belakangnya. Oh ya. Oke, sudah. Ya, latar belakangnya yaitu kurikulum terbaru yang dikembangkan saat ini adalah kurikulum 2013. Secara konseptual, kurikulum ini dicita-citakan untuk mampu melahirkan generasi masa depan yang cerdas, komprehensif, yakni tidak hanya cerdas secara intelektualnya, tetapi juga cerdas emosi, sosial, dan spiritualnya. Hal ini tampak dengan terintegrasikannya nilai-nilai karakter dan wawasan kebangsaan ke dalam proses pembelajaran. Lanjut. Di dalam struktur kurikulum 2013, sekolah menengah kejuruan, pelajaran sejarah Indonesia masuk dalam mata pelajaran kelompok wajib A, bersama dengan pelajaran agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, serta bahasa Inggris. Jadi awalnya pelajaran sejarah itu untuk tingkat SMK itu tidak ada. Dulu hanya adanya IPS, tapi di kurikulum 2013 itu muncul pelajaran sejarah Indonesia. Dengan diajarkannya pelajaran sejarah Indonesia di jenjang sekolah menengah kejuruan, diharapkan bukan hanya mempelajari tempat dan peristiwa sejarah saja, tetapi lebih memahami latar belakang peristiwa serta makna sejarah, sehingga mereka bisa mengambil pelajaran dari peristiwa sejarah tersebut serta dapat menumbuhkan wawasan kebangsaan. Ya, kemudian berikutnya situasi pembelajaran sejarah di SMK Brantas. Jadi setelah ada kurikulum 2013, itu pembelajaran sejarah Indonesia itu hanya diajarkan di satu tingkat, yaitu kelas 10 saja. Jadi kelas 11, kelas 12 itu tidak ada mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemudian yang kedua, jam pembelajaran sejarah di SMK hanya 3 jam dalam seminggu. Atau satu kali pertemuan itu waktunya 3 jam. Kemudian siswa SMK Brantas itu karena sekolahnya itu adalah sekolah kejuruan, itu lebih tertarik kepada mata pelajaran produktif atau mapel sesuai dengan jurusannya. Kemudian siswa lebih menyukai pelajaran yang mengedepankan teknologi informasi. Karena di sini kebanyakan ada jurusan komputer, kemudian ada jurusan RPL, kemudian
pelajaran sejarah itu terbatas di kelas dengan menggunakan buku paket. Lanjut. Kemudian kemarin sudah melakukan atau pemberian angket terhadap siswa. Jadi didapatkan hasil dari angket itu, yang pertama pengetahuan peserta didik tentang sejarah lokal itu mayoritas terbatas pada bangunan peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Jadi mereka ketika ditanya tentang sejarah lokal itu kebanyakan taunya tentang candi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, peserta didik kesulitan menceritakan sejarah lokal daerahnya. Dalam hal ini adalah Malang. Kemudian peserta didik butuh bahan ajar tambahan selain buku paket. Jadi buku satu-satunya pegangan mereka adalah buku paket. Kemudian berikutnya, materi di buku paket itu masih bersifat umum. Berikutnya, peserta didik butuh pembelajaran yang lebih bervariasi, dan pada akhirnya dengan kondisi tersebut itu peserta didik itu merasa bosan dan minat untuk mempelajari sejarah itu juga berkurang. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik kesulitan mengartikan apa itu wawasan kebangsaan. Berikutnya. Ya. Solusi dari kondisi tersebut adalah yaitu pengembangan bahan ajar tambahan, yaitu namanya e-modul. Kenapa saya memilih bahan ajar e-modul? Yang pertama yaitu e-modul didefinisikan sebagai suatu media pembelajaran dengan menggunakan komputer yang menampilkan teks, gambar, grafik, audio, animasi, dan video dalam proses pembelajaran. E-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. Berdasarkan definisi tersebut, e-modul tidak hanya menampilkan media yang sifatnya dua dimensi saja, seperti buku paket, tapi e-modul ini berbasis cetak, yaitu sebagai multimedia interaktif karena beragam media pembelajaran dapat disajikan di dalamnya. Jadi bukan hanya tulisan atau gambar saja, tetapi juga ada video, kemudian bisa juga dilakukan dengan kuis melalui online. Berikutnya, keunggulan e-modul yaitu sebagai bahan ajar tambahan selain buku paket. Jadi di sekolahan itu sudah ada buku paket, nah e-modul ini digunakan sebagai bahan ajar tambahan. Kemudian keunggulan yang kedua, e-modul dapat memfasilitasi peserta didik dalam belajar mandiri maupun konvensional. Yang ketiga, dapat membuat proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, mampu menyampaikan pesan-pesan historis melalui gambar dan video, menyemangatkan belajar peserta didik melalui instrumen, mampu mengembangkan indera auditif atau pendengaran peserta didik sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dimengerti. Lanjut. Kemudian berikutnya yaitu pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan terdapat dua kata, yaitu wawasan dan kebangsaan.
Wawasan diartikan sebagai pandangan atau tujuan, sedangkan kebangsaan adalah ciri-ciri atau identitas yang menandai asal bangsanya atau golongan suatu bangsa. Dalam proses pembelajaran, wawasan kebangsaan adalah salah satu sikap atau sifat mengenal lebih dekat dan mempelajari bangsanya agar menimbulkan rasa nasionalisme dalam jiwa mereka. Di dalam pendidikan wawasan kebangsaan harus ditanamkan kepada siswa agar siswa dapat menghargai bangsanya dan pahlawannya serta bangga akan bangsa yaitu Indonesia. Berikutnya, ya, kemudian tentang sejarah lokal itu pengertiannya yaitu studi tentang kehidupan masyarakat atau khususnya komunitas dari suatu lingkungan sekitar dan dalam dinamika perkembangannya dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Ruang lingkup sejarah lokal adalah keseluruhan lingkungan sekitar baik yang menyangkut kesatuan wilayah seperti desa, kecamatan, kota kecil, kabupaten, atau kesatuan lokalitas lainnya, beserta institusional budaya yang berada di dalamnya seperti keluarga, pola pemukiman, lembaga pemerintah setempat, ataupun perkumpulan kesenian. Lanjut. Kemudian pentingnya mempelajari sejarah lokal, yaitu penelitian tentang sejarah lokal akan memperdalam pengetahuan tentang dinamika sosiokultural dari bangsa Indonesia yang majemuk secara lebih dekat. Seringkali hal-hal yang ada di tingkat nasional baru dapat dimengerti dengan baik apabila kita mengerti dengan baik pula perkembangan yang ada pada tingkat yang lebih kecil. Ada beberapa hal penting mempelajari sejarah lokal antara lain, 1. Untuk menilai kembali generalisasi-generalisasi yang sering terdapat dalam sejarah nasional seperti periodisasi, dualisme, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan wawasan atau pengetahuan kesejahteraan dari masing-masing kelompok yang akhirnya akan memperluas pandangan tentang dunia, yaitu dalam hal ini Indonesia. Membantu sejarawan profesional membuat analisis kritis. Dan yang terakhir, menjadi sumber atau bahan data sejarah pada penelitian lainnya. Berikutnya. Ya, jadi materi yang akan saya jadikan bahasan nanti dalam E-modul itu adalah tentang sejarah lokal Kota Malang. Jadi yang pertama sendiri di dalam E-modul itu nanti akan dijelaskan tentang sejarah singkat Kota Malang. Jadi mulai dari kerajaan-kerajaan itu hanya sekilas saja. Yang nanti menjadi pokok bahasannya yaitu masa penjajahan Belanda sampai dengan Indonesia merdeka. Kemudian yang terakhir pokok bahasanya adalah perjuangan rakyat Malang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lanjut. Ya, jadi ini nanti secara konsepnya. Jadi sejarah singkat Kota Malang dari kerajaan sampai dengan sekarang itu dapat dibagi dalam beberapa periode ya. Mulai dari awal sendiri Malang merupakan sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, kemudian tahun 1767 Company atau Belanda memasuki Malang atau Kota Malang, kemudian tahun 1821 kedudukan pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas, dan sampai dengan yang terakhir sendiri nanti setelah Indonesia merdeka sampai dengan 1 Januari 2001 menjadi pemerintah Kota Malang. Lanjut.
Ya, yang menjadi pokok bahasan saya dalam e-modul ini itu sebenarnya adalah bangunan-bangunan yang dibangun di Kota Malang, khususnya Kota Malang ini seperti kota-kota lain besar di Indonesia pada zamannya, umumnya baru tumbuh dan berkembang itu setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kemudian perencanaan Kota Malang sendiri itu tertuang dalam rencana pembangunan yang dikembangkan dalam 8 tahap. Lanjut. Pak Riza. Halo. Pak Riza. Halo. Berikutnya, halo, G. Halo, oh ya. Pada masa G. Pada masa penjajahan Belanda, itu Kota Malang untuk pembangunannya itu dinamakan ada pembangunan 1 sampai dengan 8, namanya adalah Boplan. Yang pertama Boplan 1 itu tanggal 18 Mei 1917 itu pembangunan perumahan bagi orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa. Kemudian Boplan 2 tanggal 26 April 1920 itu fokus pusat-pusat pemerintahan. Kalau sekarang seperti di daerah alun-alun Bundar. Seperti sekarang kalau kita lihat seperti kantor wali kota dan sekitarnya. Kemudian bangunan khusus untuk kompleks pemakaman orang-orang Eropa atau makam Eropa itu di daerah Sukun. Kemudian Boplan 4 itu diarahkan untuk pengembangan perumahan kelas menengah ke bawah. Berikutnya pada tahun 1924 itu ada Boplan 5 itu juga dikhususkan untuk pembangunan rumah-rumah elit, kalau sekarang itu seperti di daerah Ijen. Berikutnya. Kemudian yang keenam adalah pengembangan kota tahap 6 atau Boplan 6. Itu pembangunan pemekaran wilayah yang dinamakan Eilandenburg, di mana sarana-sarana jalan yang ada pada daerah tersebut menggunakan nama-nama pulau. Kemudian pengembangan tahap 7 itu dilakukan perluasan kota di bagian barat sebagai daerah perumahan kelas atas di tipe villa dengan kapling besar. Kemudian yang terakhir itu ada Boplan 8 itu untuk pengembangan wilayah atau zona industri. Berikutnya. Jadi di masa penjajahan Belanda atau kolonial Belanda itu dibangunlah beberapa banyak fasilitas untuk membangun Kota Malang yang sudah saya sebutkan tadi dari Boplan 1 sampai dengan Boplan 8. Kemudian setelah itu, setelah Indonesia merdeka,
itu ada perjuangan rakyat Malang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada peristiwa, kalau di Malang itu ada peristiwa yang namanya Malang Bumi Hangus. Kalau di daerah-daerah lainnya itu seperti pertempuran Ambarawa, kemudian di Bandung juga ada, kemudian di Surabaya juga ada. Kalau di Malang itu ada Malang Bumi Hangus, yaitu tanggal 31 Juli 1947, yaitu pembakaran bangunan-bangunan Belanda yang ada di Malang. Kemudian pembakaran ini itu dilakukan oleh Tentara Republik Indonesia Pelajar bersama masyarakat Malang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu guna mencegah kota itu biar tidak diduduki oleh Belanda lagi. Jadi bangunan-bangunan yang sudah dibangun begitu megahnya di zaman Belanda itu ketika awal kemerdekaan, karena biar tidak dikuasai Belanda, bangunan-bangunan itu akhirnya dibakar. Jadi nanti dalam e-modul itu selain materi ini juga akan saya tampilkan seperti gambar-gambar. Jadi gambar-gambar bagaimana awal Malang ketika dijajah Belanda, kemudian setelah Indonesia merdeka, perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan, khususnya di Malang, yaitu ada perjuangan rakyat Malang itu sebenarnya ada, bukan hanya di kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung, tapi di Malang itu juga ada. Buktinya apa? Bangunan-bangunan itu yang berdiri megah akhirnya dibakar. Kemudian berikutnya, dengan lanjutkan berikutnya. Lanjut, Mas Ronald. Ya sudah. Kaitan secara lokal nih. Oh ya. Jadi apa kaitannya sejarah lokal yang tadi materinya itu dengan wawasan kebangsaan? Melalui pengajaran sejarah lokal, siswa diajak mendekatkan diri pada situasi real dari lingkungan terdekatnya. Jadi anak-anak yang selama ini hanya terfokus ke dalam buku paket yang materinya umum, coba diarahkan untuk ke situasi di sekitar tempat tinggalnya. Oh, ternyata di sekitar tempat tinggalnya itu ada peristiwa-peristiwa penting. Kemudian berikutnya, unsur-unsur sejarah lokal itu mengajarkan banyak nilai yang penting. Misalnya kerja keras, pantang mundur, tidak kenal menyerah, dan nilai-nilai lainnya. Jadi kita berikan contoh bahwa di Malang itu ternyata rakyat Malang juga berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Bentuknya apa? Itu kita tampilkan dalam e-modul itu. Kemudian dari peristiwa itu, peristiwa di tingkat lokal itu akan menjadi, anak-anak itu akan timbul kesadaran sejarah. Oh, kita itu bangunan-bangunan yang ada di Malang itu bangunan-bangunan peninggalan Hindu Buddha, bangunan-bangunan peninggalan kolonial, kemudian bangunan-bangunan bersejarah lainnya itu kalau bisa ya dijaga, dirawat. Kemudian dari situ dari anak-anak itu nanti akan muncul tentang wawasan kebangsaan, bukan hanya lokalnya saja, tapi nanti memunculkan wawasan kebangsaan. Kemudian yang terakhir, dari mempelajari sejarah lokal daerahnya, peserta didik akan mengerti bahwa di daerahnya memiliki peristiwa masa lalu yang penting, bukan hanya untuk daerahnya saja, tetapi juga untuk nasional. Oh, ternyata di Malang itu juga berkontribusi terhadap perjuangan nasional. Dan dari situ juga mereka akan memiliki rasa kebanggaan terhadap daerahnya. Oh, di daerah saya itu juga ada perlawanan. Nah, kemudian nanti dari rasa kebanggaan daerah itu nanti bisa anak-anak menjadi paham dan memunculkan wawasan. Lanjut.
Ya, kemudian nanti untuk metode penelitiannya ini metode penelitian pengembangan ya. Jadi yang berbasis e-modul, kemudian metode pengembangan oleh Bock dan Gal. Itu langkah-langkahnya ada 10. Yang pertama adalah melakukan penelitian pendahulu atau pretest dan pengumpulan data awal termasuk analisis kebutuhan serta identifikasi itu masalahnya apa, kemudian kebutuhannya siswa itu apa, itu dirangkum dalam analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua, melakukan perencanaan. Hal penting dalam perencanaan adalah pernyataan tujuan yang harus dicapai produk yang akan dikembangkan. Jadi nanti dari e-modul ini apa yang akan dicapai atau dikembangkan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan jenis atau bentuk produk awal meliputi penyiapan materi pembelajaran, penyusunan buku pegangan, dan perangkat evaluasi. Jadi nanti dalam modul itu disebutkan mulai dari tujuan pembelajarannya apa, kemudian berikutnya materi yang harus dipelajari apa, sampai dengan evaluasinya. Kemudian berikutnya melakukan uji coba tahap awal, yaitu evaluasi bakat bidang desain pembelajaran, teknologi informasi. Jadi nanti setelah membuat e-modul, itu nanti dikonsultasikan dulu atau uji coba tahap awal kepada pakarnya. Jadi yang berkompeten di bidang ini siapa, itu nanti akan dikonsultasikan. Kemudian dari konsultasi itu melakukan revisi terhadap produk utama. Jadi produknya setelah jadi dikonsultasikan, kemudian direvisi, kemudian melakukan uji coba lapangan. Setelah direvisi, modulnya nanti akan diterapkan ke anak-anak atau diuji cobakan ke anak-anak. Kemudian dari uji coba anak-anak itu yang tahap 7, melakukan revisi terhadap produk operasional berdasarkan masukan dan saran-saran dari hasil uji coba lapangan. Jadi setelah diujikan, kemudian kekurangannya apa, kemudian sarannya apa, nanti diperbaiki. Kemudian berikutnya nanti melakukan uji lapangan operasional. Kemudian setelah direvisi, yang terakhir kemudian melakukan perbaikan. Dan yang nomor 10 yaitu setelah selesai nanti produknya bisa digunakan atau disebarluaskan. Terakhir sendiri itulah presentasi dari saya. Mohon maaf presentasinya panjang lebar. Jadi pada intinya itu saya itu menginginkan bahwa mengangkat sejarah lokal, bagaimana sejarah lokal ini bisa untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan. Jadi wawasan kebangsaan bukan muncul dari peristiwa-peristiwa besar nasional yang sudah kita pelajari, tapi muncul dari daerah-daerah. Sebenarnya di daerah-daerah ini juga ada sejarah lokal yang bisa digunakan untuk menumbuhkan wawasan kebangsaan. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Baik, terima kasih atas presentasinya Pak Riza Prasetya Praendar yang membahas tentang secara lokal, karena dalam sebuah sejarah, sebuah wawasan kebangsaan tidak hanya nasional tetapi secara lokal juga memiliki arti penting. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk diskusi tanya jawab, monggo Bapak Ibu mungkin ada yang bisa memberikan pertanyaan. Pak moderator, Monggo, ngapunten, silakan Pak saya Asumi. mau bertanya. Nggih, monggo Pak Asumi. Pak Riza ini nantinya akan diangkat menjadi tesis. Nggih.
itu nantinya akan diangkat jadi tesis, tapi nanti akan lebih spesifik. Jadi tidak, maksudnya materinya itu tidak semua mulai dari kerajaan yang awal mula Malang dari kerajaan sampai dengan sekarang tidak, tapi lebih fokus ketika kolonial Belanda dan Indonesia merdeka, khususnya terkait dengan bangunannya, Pak Izumi. Oke. Yang pertama saya pengen, ini karena kita senasib ya Pak Riza ya. Senasib artinya hanya punya beberapa semester untuk lulus, baru ngasih makan anak istri, bukan hanya sekolah kok. Nah, yang jelas dalam pembelajaran sejarah itu ada lingkup spasio tempora. Ya. Nah, yang pertama temporanya harus lebih spesifik. Ini ngapun tidak bermaksud menghakimi, jangan kecil hati. Tapi saya melihat itu nanti akan kemana-mana jauh gitu. Dan waktu 2 semester bisa jadi tidak cukup. Karena uji-uji itu juga akan memotong banyak waktu, termasuk juga jenengan bisa nggak itu menagani sendiri? Punya skill nggak di dalam bidang programming? Itu nanti apa, menggunakan software apa, sistem pemrogramannya gimana, itu kan harus dipertimbangkan. Jangan sampai nanti ketika uji atau validasi dari ahli, kita terbentur ternyata ada yang tidak bisa ngawaki dhewe. Gitu. Yang pertama ya spasio, tempora, waktunya spesifik. Yang kedua, validasi ahli, kemudian uji 1-2, itu kan tidak terlaksananya dalam waktu 1-2 bulan. Ada di sana harus ada dirapikan lagi, digarap lagi, direvisi, dan beberapa kali. Duit revisi kosmane jenengan harus wirawiri ke Malang. Yang kedua itu nanti ya siap nggak ditukari bojo karena hanya tesis tok kan gitu. Nah, itu real. Yang ketiga, nanti ketika berhadapan sama orang-orang yang menuntut Anda bisa skillnya itu sendiri, kita akan makan waktu kalau harus menjalankan program menggunakan sistem C++ misalkan, atau LLL Delphi, ngeluh ke kepala. Ya itu, yang saya bayangkan, saya pengen ngasih saran karena sama-sama kita ini mahasiswa keblangsak, jadi perlu dipertimbangkan itu. Nanti kalau kelamaan repot kita. Benterengan sama istri tidak enak. Saya kira itu saja. Ngapunten. Baik, terima kasih Pak Asumi, sangat berguna sekali mungkin dari masukannya Pak Asumi. Pertama yaitu yang perlu dipertimbangkan dari hasil produknya itu susah nantinya uji coba ahli, kemudian karena waktunya mepet. Mungkin Pak bisa menanggapi mungkin untuk mengatasi itu. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Hasumi. Kita juga senasib, nasibnya sama. Ya, jadi memang benar yang jenengan katakan tadi masalah waktunya atau juga bahasanya memang kalau di artikel ini memang melebar ya. Jadi mulai dari zaman kerajaan sampai zaman sekarang. Jadi nanti kalau yang saya gunakan untuk tesis itu hanya untuk bangunannya. Jadi bangunan-bangunan yang ada di masa kolonial dan awal kemerdekaan. Jadi bagaimana bangunan itu yang awalnya dibangun dengan sangat baik, kalau saya menilai. Jadi ini tulisan saya ini tesis saya ini melanjutkan skripsi saya. Jadi saya di S1 dulu juga meneliti tentang
Belanda sampai dengan Indonesia merdeka. Yang saya ingin garis bawahi nanti tidak semua bangunan yang akan saya gunakan untuk penelitian tesisnya. Jadi cuma bangunan-bangunan yang dirasa penting. Kalau di situ di Boplen 1 ada perumahan, ya nanti sekilas tentang perumahan. Kemudian jadi nasib bangunan ini setelah Indonesia merdeka itu seperti apa. Nah, itu nanti yang akan saya akan lebih perjelas lagi. Jadi itu. Kalau masalah e-modulnya, ya jadi memang butuh waktu panjang untuk membuat e-modul yang bisa dikatakan menarik. Kalau cuma e-modul yang biasa saja mungkin sudah banyak. Jadi saya yang dulu ketika tesis saya yang dulu itu separuh jalan. Jadi lekas membuat e-modul, kemudian karena terbentur waktunya habis, akhirnya tidak selesai. Ya mudah-mudahan nanti tetap saya menggunakan e-modul. Mudah-mudahan nanti waktu yang tersisa itu bisa saya selesaikan untuk e-modulnya. Itu. Oke, terima kasih Pak Riza atas jawaban selanjutnya. Mungkin Pak Hasumi mau menambahkan lagi mungkin. Enggak, saya kira itu dulu Pak, Pak moderator. Oke. Ya, rekan-rekan lain dulu. Iya. Oke, terima kasih. Mungkin kan sangat berharga sekali ya bagi kami nanti ketika tesis yang perlu dipertimbangkan, kita harus mengetahui dari kondisi situasi dan kondisinya, terus dari waktunya untuk menyelesaikannya, itu memang sangat perlu sekali. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bapak atau Ibu? Atau Mas Romi mungkin mau bertanya, Mas Romi, atau memberikan tanggapan? Saya mau bertanya ya. Oh, Pak silakan. Riza. Silakan, Mas Romi. Ya kan ini Pak Riza tesisnya ini tentang sejarah lokal Kota Malang. Fokusnya berarti di cagar budaya kalau bangunan itu berarti. Kan itu kan kalau ketahui kan itu Malang itu sebagai kota yang cukup lama diperintah oleh orang Belanda, itu sangat banyak sekali peninggalan masa kolonialnya. Juga demikian halnya itu juga di Blitar itu. Nah, kalau saya soalnya pernah dengar waktu dijelaskan sama Pak Hari itu kalau bangunan-bangunan yang ada di Malang sini ya, Kauman sampai daerah alun-alun itu keturunan Priayi semua, tempat indah keturunan Priayi. Demikian dengan yang di Embong Arab itu juga banyak yang keturunan Habaib atau Alawi. Nah, itu yang mau saya tanyakan, ini kan ada videonya kan, modulnya itu kan. Nah, itu kira-kira itu nanti Pak Riza itu nanti fokusnya ke bangunan yang mana? Apakah itu ke balai kota atau mungkin itu bangunan kolonial lain yang ada di Malang selain itu adalah stasiun, karena itu juga termasuk bangunan peninggalan kolonial di Malang. Selain juga masih sangat banyak sekali, tapi yang terkenal ya dua itu, stasiun Kota Baru sama balai kota. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Romi untuk pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab langsung oleh Pak Riza. Ya, nanti fokusnya yaitu ke bangunan, yaitu penjara Lowaru, Pak. Jadi itu meneruskan skripsi saya dulu. Jadi nanti dalam pembangunan penjara itu kan penjara Lowaru itu dibangun itu pada periode ketiga. Jadi nanti di Boplen ketiga sama dengan saat pembangunan makam itu juga dibangun penjara Lowaru. Nah, dari situ, dari penjara itu nanti akan mulai dari pembangunannya sampai dengan Indonesia merdeka itu ada sejarahnya. Maksudnya ada sejarahnya, itu ada peristiwa-peristiwa yang mengiringi. Jadi dari penjara itu mulai dibangun, kemudian
diperuntukkan untuk apa, atau orang-orang yang istilahnya menentang pemerintah Belanda itu ditaruh di situ. Kemudian nanti sampai dengan Indonesia merdeka, penjara itu digunakan untuk apa, dan sampai nanti pada masa Malang Bumi Hangus itu penjara itu akhirnya dibakar ya. Jadi penjara Lokwaru itu akhirnya ikut juga dalam salah satu bangunan yang dalam peristiwa Malang Bumi Hangus itu dibakar, biar nanti penjara itu tidak digunakan untuk, kalau seandainya waktu itu Belanda bisa menguasai Malang, nah penjara itu tidak bisa digunakan untuk istilahnya menahan orang-orang Indonesia di penjara itu. Jadi itu nanti yang akan saya kemas jadi dalam e-modul itu. Di bangunan itu, tetapi bukan hanya penjara saja, tapi bangunan-bangunan lainnya, tapi saya fokusnya di situ. Akan saya kemas dalam e-modul mulai dari gambar-gambarnya, kemudian ada videonya, kemudian juga materinya. Jadi itu paling tidak nanti anak-anak itu tahu, oh ternyata di Malang itu bangunannya peninggalannya Belanda itu ada apa saja. Nah, itu anak-anak paling tidak tahu. Kan yang paling anak-anak tahu selama ini kan cuma kayak Candi Singosari, kemudian bangunan-bangunan penting yang jenengan katakan tadi, tapi bangunan-bangunan yang sebenarnya kalau kita lihat di daerah Sukun, ada di pom bensin Sukun, itu belakangnya kan itu ada makam Belanda, itu memang dari dulu dibangun khusus untuk orang-orang khusus untuk orang-orang Eropa, tapi kadang-kadang kan siswa itu kan tidak tahu, oh ternyata itu bangunan apa di belakangnya pom bensin kok bangunan lama lah. Itu mungkin yang nanti harapan saya, jadi dari anak-anak itu tahu tentang, oh ini loh ada bangunan, kemudian sejarahnya seperti itu. Nah, itu yang nanti harapannya. Itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Mas Riza. Mungkin Mas Romi mau menanggapi mungkin. Nah, untuk penjara itu apakah perizinannya itu nanti nggak sesulit kayak misalnya mau dibedakan rumahnya orang. Kalau rumahnya orang kan izin ke Bagus Bangpol atau nggak perlu izin ke Bagus Bangpol, kan pokoknya izin dari kampus itu cukup ditunjukin ke RW-nya kan bisa. Tapi kalau penjara itu apa nggak terlalu sulit ya masalah perizinannya? Karena kan itu tempat itu soalnya. Kalau institusi-institusi yang militeristik kayak penjara, terus Polres sama Kodim kan pasti izinnya itu ribet, nanti itu lebih ribet ngurus izinnya daripada ngerjain tesisnya gitu, Pak Riza. Ya, jadi pengalaman saya di skripsi saya kan dulu, skripsi saya kan itu murni masalah penjara Lokwaru itu kan. Kemudian di S2 ini bagaimana penjara Lokwaru itu akan saya jadikan untuk bahan pembelajaran, dikemas jadi media pembelajaran. Kalau masalah perizinannya itu dulu ketika saya meneliti penjara Lokwaru itu sangat sulit, Mas. Jadi kita harus ke Kanwil Kemenkumham Jawa Timur dulu. Nah, untuk izin, kemudian nanti setelah ada izin baru kita ke lapasnya. Kemudian dari lapasnya itu juga harus ada waktu. Jadi tujuannya di lapas itu apa? Jadi tidak semua isi dari lapas itu bisa kita korek-korek. Jadi hanya bagian luarnya. Jadi itu. Tapi saya dulu datanya itu karena saya yang saya teliti adalah bangunannya. Jadi yang itu saya malah mendapatkan datanya itu di Arsip Nasional. Dari situ pembangunan lapas itu seperti apa, dari awal sampai dengan yang terakhir pembangunannya itu ada di situ. Baru yang Indonesia, ketika Indonesia merdeka itu setelah tahun 60
itu data tentang lapas itu ada. Tapi yang dari tahun 45 sampai dengan 66 itu datanya tidak ada. Tuh. Jadi yang saya dapatkan itu pembangunannya sampai dengan Indonesia Merdeka. Itu ada di perpustakaan di Arsip Nasional. Itu yang saya gunakan untuk tuh. Kemudian perizinannya juga sulit kalau tuh. Tapi kan yang saya teliti nanti kan maksudnya tidak spesifik di kayak isi lapasnya ini apa, kemudian lapas ini untuk kegiatan, maksudnya dalam pekerjaannya sehari-hari di lapas itu personelnya seperti apa, tidak itu. Yang saya koreksi adalah bangunannya, kemudian perkembangan bangunan itu sampai dengan yang sekarang. Jadi itu. Oke, ya, terima kasih Pak Riza. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi terkait dengan dengan rencana yang dilakukan oleh Pak Riza, yaitu pengembangan secara lokal. Mungkin saya diberi saran agar nanti mungkin dari yang saya paparkan ini mungkin ada kekurangannya apa, mungkin saya nanti bisa membenahi. Oke. Karena ini kan rencana saya jadikan tesis saya. Tesisnya, oke. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan saran mungkin ya. Saran tentang tentang sejarah lokal, tentang pengembangan e-modul tentang sejarah lokal. Itu nanti rencananya Pak Riza itu mau mengembangkan e-modul. Dari e-modul itu ada kelebihannya, yaitu adalah ada multimedia interaktif. Jadi media interaktifnya itu, dan fokusnya dari Pak Riza itu salah satunya adalah penjara Lowok Waru, fokusnya kan. Jadi modul itu. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau merencanakan penelitian R&D, ada Mbak Cici, ada Bu Sinta, ada ini Mbak Rita, ada Mas Adam yang merencanakan rencana tesisnya, yaitu penelitian Research and Development atau R&D. Atau Mbak Cici mungkin, atau siapa, atau Bu Sinta mungkin memberikan saran, masukan. Atau Mas Adam mungkin memberikan saran juga. R&D. Oke. Iya, mungkin saya Mas Ronaldi ya. Ya, silakan Pak Agus. Kebetulan memang saya belum pernah membaca pun pernah, cuma kalau umpamakan memahami secara detail tentang pengembangan memang belum pernah dibaca benar-benar gitu, karena penelitian dari S1 sampai sekarang yang direncanakan juga fokusnya cuma di kualitatif aja. Jadi untuk Pak Riza ya, ini kan melakukan pengembangan modul. Nah, kalau umpamakan yang saya ketahui itu modul itu sejak dari mungkin dari angkatannya Pak Riza dulu, dari angkatannya Pak Asumi itu sudah banyak modul-modul yang dibuat dalam bentuk skripsi. Nah, kalau umpamakan ini dalam bentuk tesis, kira-kira Pak Riza ini ingin memberikan tadi ada media interaktif dalam modulnya. Nah, kira-kira media interaktif yang seperti apa gitu untuk menspesifikkan di tesisnya Pak Riza nanti, karena kita tahu bahwasanya di jurnal sejarah JPSI itu ada tulisannya, kalau nggak salah tulisannya Bu Ulfa, Bu Indah sama Pak Blasius kalau nggak salah, itu melakukan pengembangan tentang virtual yang ada virtualnya gitu.
ya virtual AI, AI pakai AI. Nah itu modulnya itu lebih ke pengembangan yang modern. Nanti kira-kira Pak Riza ini untuk membedakan antara modul yang konvensional, yang biasa, modul biasa dengan modul yang rencana nanti Pak Riza kembangkan di tesis itu mungkin seperti apa gitu. Mungkin itu saja Mas Ronaldi. Oke, terima kasih Mas Agus atas tambahan dari masukannya. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Riza. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya seperti apa modul yang akan saya kembangkan. Jadi yang pertama kan kenapa saya memilih modul ini atau kenapa saya menggunakan media modul ini sebenarnya untuk menyiasati bahwa di SMK itu di sekolahan kami itu untuk bahan ajarnya atau bahan utamanya untuk anak-anak itu adalah buku paket. Nah, selama ini yang saya ketahui ketika anak-anak itu dikasih buku paket, ya mereka ketika waktunya pembelajaran ya membawa, tapi jarang sekali mereka yang istilahnya itu kayak membaca, kemudian di buku paket itu ditandai halaman berapa, kemudian materi-materi yang penting. Jadi itu saya menyiasati agar supaya selain buku paket itu ada media lain atau bahan ajar lain atau bahan ajar tambahan lain yang sekiranya nanti lebih apa ya, anak-anak itu lebih menarik atau anak-anak itu paling tidak itu bisa digunakan untuk belajar sejarah. Nah, saya menyiasatinya yaitu lewat e-modul itu. E-modul itu nanti berupa bukan kertas-kertas yang seperti buku paket tidak, tapi nanti berupa PDF. Jadi anak-anak nanti bisa dikasih PDF-nya itu, e-modulnya itu lah. Di e-modulnya itu nanti di dalamnya itu juga ada link-linknya. Umpamanya ingin melihat tentang pembangunan Kota Malang. Nah, itu kan ada video-video di internet, umpamanya ada di YouTube kan ada. Seperti kalau dulu Malang Tempo dulu kan itu juga di-upload di YouTube lah. Itu nanti dalam e-modul itu nanti disertakan juga untuk kayak videonya. Jadi link videonya. Jadi nanti anak-anak sewaktu-waktu pengen baca kemudian melihat tuh seperti apa sebenarnya pembangunan Kota Malang, bangunan-bangunannya apa, itu bisa dilihat dari gambar, bisa dilihat dari video ataupun yang lainnya atau bentuk suara. Nah, harapan saya yang pertama selain ada buku tambahan lainnya, mohon maaf bahan ajar lainnya, yang kedua adalah lebih menarik karena terus terang di SMK itu yang paling utama itu prioritas pelajarannya itu adalah pelajaran kejuruan. Nah, kayak pelajaran Halo, Mas Riza. Halo, Mas Riza. Halo. Halo. Testing. Mas Riza. Pak Riza. Oh, keluar Pak Riza. Keluar bisa. Ya, kembali lagi. Sinyalnya putus-putus Ariza. Iya. Oke,
Ya, Mohon silakan. maaf. Nggih. 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 Sampun nggih. Nggih, ampun. Oke, mungkin Pak Agus ada tambahan lain mungkin dari Mungkin cukup Mas Ronaldi. Terima kasih Pak Riza. Nggih, terima Nggih. kasih Pak Agus. Iya. Nggih. Oke, terima kasih Pak Agus atas sarannya, saran dan masukannya. Baik, karena sesi diskusi ini sudah ada tiga yang sudah bertanya. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, atas pemasukan dan sarannya, masukan dan sarannya dari yang mau direncanakan oleh Pak Riza tentang bahan ajar secara lokal Kota Malang yang berdalam bentuknya yaitu dalam bentuk e-modul. E-modul itu yang fungsinya sebagai bahan ajar suplemen nggih, Pak Riza nggih. Kan bahan ajar kan Nggih. ada dua kan ya, ada secara buku teks. Nggih. Ya, kalau buku teks itu mengikuti mengikuti komponen yang ada di isi kurikulum, sementara kalau suplemen itu kan memperkaya dari isi kurikulum, itu suplemen itu. Ya, itu mungkin bisa dipertegas di situ, mungkin di dalam kajian pustakanya untuk mempertegas dari dari karangan panjenengan itu kok nanti bisa digunakan di dalam latar belakang itu. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Untuk mengakhiri dari diskusi kali ini, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.